Halo guys, selamat datang di channel Alur Film Cinema 1. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film tahun 2015 yang berjudul Ant-Man. Film ini dimintangi oleh Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, dan beberapa pemain keren lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di tahun 1989, seorang pria bernama Hank Pym datang ke markas SHIELD. Hank mendapati hasil risetnya berupaya ditiru oleh para petinggi SHIELD. Melihat Hank yang kesal, salah satu petinggi SHIELD bernama Carson mengejek istri Hank yang telah tiada. Tanpa ragu sedikit pun, Hank langsung menghajar Carson tepat di mukanya. Setelah kejadian tersebut, Hank mengundurkan dirinya dari sana. Berapa belas tahun kemudian, seorang narapidana bernama Scott terlibat perkelahian di penjara. Scott ternyata sedang menjalani sebuah acara untuk narapidana yang sebentar lagi akan keluar. Ketika Scott keluar dari penjara, Louis datang untuk menjemput Scott. Louis adalah teman baik Scott selama di penjara. Dalam perjalanan, mereka pun saling berbagi cerita satu sama lain. Scott berencana untuk mencari pekerjaan yang layak menggunakan gelar master teknik listriknya. Namun apa daya, Scott justru bekerja di Baskin Robbins. Scott kemudian dipanggil oleh manajernya ke ruangan. Scott diberitahu kalau dirinya dipecat karena pernah menjadi seorang narapidana. Dengan perasaan sedih, Scott kembali ke apartemen Louis. Louis kemudian memperkenalkan Scott kepada teman-temannya yang akan mencuri. Ada Kurt yang jago dalam menggunakan laptop, dan Dave yang ahli mengemudi. Louis menceritakan kisah Scott yang mencuri dari perusahaan lamanya Vista. Saat Scott menemukan Vista berbuat curang kepada pelanggannya, Scott malah dipecat. Karena tidak terima dipecat, Scott meratas ke dalam sistem keamanan dan mentransfer kembali uang orang-orang yang telah dicurangi. Louis sengaja membicarakan kehebatan Scott di depan teman-temannya agar Scott mau ikut mencuri kembali bersamanya. Walau bagaimanapun, Scott tetap pada pendiriannya untuk tidak kembali mencuri lagi. Di tempat lain, Hank diundang ke acara perusahaan lamanya Pimtech. Hope, satu-satunya anak perempuan Hank, merupakan salah satu petinggi di sana. Darren yang melihat Hank langsung menyambut kedatangannya. Darren mengajak Hank untuk masuk ke dalam labnya. Di tempat itu, Hank bertemu dengan Carson yang juga turut diundang. Di dalam lab, Darren menunjukkan sebuah video mengenai seorang prajurit berukuran kecil yang disebutnya sebagai Ant-Man. Dulunya, setiap Darren bertanya apakah Ant-Man itu nyata, Hank selalu menjawab kalau itu sebuah dongeng saja. Di ruangan lain, Darren memperkenalkan teknologi barunya yang disebut Yellow Jacket. Yellow Jacket merupakan sebuah senjata canggih yang dapat mengubah ukuran tubuh penggunanya. Hank mencoba melarang Darren untuk melanjutkan penelitiannya karena Yellow Jacket dianggap Hank berbahaya. Carson yang tertarik kepada Yellow Jacket memberikan sebuah penawaran menarik kepada Darren. Saat Hank dan Hope berduaan, Hope memberi informasi kalau saat ini Darren belum bisa mengecilkan makhluk hidup. Hope meminta Hank memberikan kostumnya kepadanya agar Hope bisa menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Namun, Hank menolak memberikannya karena Hank telah menemukan orang yang tepat untuk menjalankan rencananya. Suatu hari, Scott mendatangi acara ulang tahun Casey anak perempuannya. Paxton sebagai tunangan mantan istri Scott tidak menyukai kehadiran Scott di rumahnya. Scott membawakan sebuah boneka kelinci untuk Casey. Casey yang senang pun pergi untuk memperlihatkannya kepada teman-temannya. Ketika Scott dan Paxton berdebat, Maggie mantan istri Scott datang untuk melerai. Karena suasana semakin memanas, Maggie membawa Scott untuk bicara di luar. Scott yang sangat menyayangi Casey menjelaskan kalau dia sudah berubah untuk hidup jujur. Maggie berjanji akan membicarakan soal kunjungan Scott apabila Scott bisa mendapatkan pekerjaan dan membayarkan tunjangan anaknya. Bagi Casey, Scott adalah pahlawannya. Mendengar hal itu, Scott pun pergi dari sana sambil membunyikan klakson anehnya. Malam harinya, Scott memikirkan cara untuk bisa bertemu dengan Casey. Begitu kembali ke apartemen, Scott menanyakan rencana perampokan yang akan dilakukan Louis. Louis yang antusias memberitahu kalau dia mendapatkan informasi itu dari sepupunya. Sepupunya memberitahu kalau ada sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya seminggu ini. Di dalam rumah itu, ada sebuah brankas besar di ruang bawah tanah. Apapun isi di dalamnya, pastilah sangat berharga. Scott yang merasa perampokan tersebut aman, setuju untuk melakukannya. Mereka pun mulai mempersiapkan semua yang diperlukan untuk melakukan aksinya. Saat malam hari, Scott mulai memperlihatkan keahliannya. Scott memanjat rumah tersebut dengan mudah dan mematikan alarmnya. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, Scott langsung menuju ruang bawah tanah. Scott menemukan sebuah pintu yang membutuhkan sebuah sidik jari untuk membukanya. Scott kembali ke atas dan mencari peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sidik jari palsu. Begitu kembali ke bawah,
Scott berhasil membuka pintu tersebut. Scott kemudian melihat berangkas besar yang dimaksud. Dengan keahliannya, Scott mulai mempersiapkan semuanya. Scott menuangkan air pada mekanisme penguncian dan membekukan pintu itu dengan nitrogen. Dalam seketika, pintu berangkas itu pun langsung jatuh. Begitu Scott melihat isi berangkas, Scott hanya menemukan sebuah kostum saja. Tanpa disadari, semua yang dilakukan oleh Scott ternyata telah diawasi oleh seseorang. Di dalam ruang penelitian, seekor kambing dibawa masuk untuk dijadikan sebuah bahan penelitian. Ketika Darren memencet tombol, kambing itu berubah menjadi sebuah gumpalan di atas meja. Walau percobaannya saat itu gagal, Darren terus melanjutkan uji coba berikutnya. Scott yang tampak kecewa mulai mempertanyakan alasan pemilik rumah menyimpan kostum tersebut di tempat yang sulit. Scott yang penasaran akhirnya mencoba memakai kostum itu. Saat Scott menekan tombol di sarung tangannya, tubuh Scott langsung jadi mengecil. Di tengah kebingungannya, seorang pria tiba-tiba berbicara kepada Scott. Louis tiba-tiba datang dan membuka keran air. Akibat hal itu, Scott menjadi terombang-ambing hingga dirinya terlempar keluar. Akibat perbuatan Louis, Scott terjatuh ke lubang hingga menembus ruangan di bawahnya. Di tempat yang ramai itu, Scott berusaha menghindari langkah kaki yang bisa saja menginjak dirinya. Ketika Scott berhasil kabur dari sana, Scott bertemu seekor tikus. Saat Scott menekan perangkap tikus, dia pun terlempar keluar jendela hingga mendarat di atap sebuah mobil. Pria yang dari tadi berbicara kepada Scott menyuruh Scott untuk menyimpan kostumnya. Namun Scott menolaknya dan segera mengembalikan kostum itu kembali ke rumahnya. Di saat Scott keluar, polisi sudah mengepungnya di sana. Scott kemudian kembali ke dalam penjara sambil diceramai oleh Paxton. Polisi lain memberitahu kalau pengacaranya datang berkunjung. Ketika Scott masuk ke ruangan, Hank berpura-pura menjadi pengacaranya. Scott meminta maaf kepada Hank kalau sudah mencuri kostumnya. Hank lalu memberikan pilihan kepada Scott, apakah Scott mau menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau justru membantunya. Hank mengakui kalau dia orang yang telah menyiapkan rencana agar Scott mau mencuri kostumnya. Hank meminta Scott agar memikirkan baik-baik pilihannya nanti. Saat Scott berada di selnya, beberapa ekor semut datang membawa kostumnya. Ketika polisi penjaga mengecek sel Scott, tempat itu sudah kosong. Scott kemudian berlari keluar dan melihat banyak semut mendekatinya. Hank memberitahu kalau semut-semut itu adalah rekannya. Seekor semut terbang tiba-tiba muncul dari atas. Hank lalu menyuruh Scott untuk naik ke atas punggungnya. Semut itu pun terbang dan hinggap di mobil polisi. Saat sudah mulai aman, semut itu masuk ke dalam bus yang kebetulan lewat. Di dalam sana, Scott mulai merasa pusing karena dilempar sana-sini oleh para penumpang. Scott mulai kehilangan kesadarannya hingga membuat dirinya terjatuh dari semut. Ketika Scott terbangun, Hope sudah berdiri di hadapannya. Hope meminta Scott turun ke bawah untuk menemui Hank. Saat tiba di ruang makan, Hank memberitahu Scott kalau Hope lah yang melaporkan Scott kepada polisi. Hank merasa Scott adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaannya. Sambil menuangkan teh, Hank memuji Scott yang bisa melewati sistem keamanan dan merampok Vista Corp yang terkenal dengan kecanggihan sistem keamanannya. Saat Hank menawari Scott gula, 2 ekor semut membawakannya kepada Scott. Scott kemudian mempertanyakan cara Hank mengontrol semut itu. Hank menjelaskan kalau dia menggunakan sebuah gelombang elektromagnet untuk bicara kepada para semut. Hank lalu membawa Scott ke ruangannya. Hank menjelaskan kalau 40 tahun lalu dia menciptakan formula yang mengubah jarak antara atom. Hank kemudian mengangkat seorang asisten bernama Darren Cross. Darren mendengar sebuah kabar mengenai partikel PIM dan terobsesi untuk meniru formulanya. Karena Hank tidak mau membantunya, Darren membuat Hank keluar dari perusahaannya sendiri. Darren melakukan hal itu dengan bantuan ketua dewan yang merupakan putrinya sendiri. Namun Hope kembali kepada Hank ketika melihat Darren hampir meniru formula Hank. Hank mau Scott menyusup masuk ke tempat Darren dan mencuri barang miliknya. Jika Scott mau menolong Hank, maka Hank akan membantu Scott agar bisa bersama putrinya kembali. Ketika sarapan, Paxton mendapat kabar dari rekan kerjanya kalau pengacara Scott tempo hari adalah Hank, pemilik dari Pimtech. Sebelum Paxton berangkat kerja, Casey berharap kalau Paxton tidak berhasil menemukan ayahnya. Suatu hari, Darren melakukan uji cobanya kembali pada seekor kambing. Kali ini, percobaan Darren berhasil membuat kambing itu mengecil dengan sempurna. Di tempat lain, Hank memberitahu Scott kalau Carson adalah mantan kepala pertahanan SHIELD. Sekarang ini, Carson berusaha menggulingkan pemerintah. Jika Scott tidak bisa mencuri Yellow Jacket dan menghancurkan semua data, maka Darren akan membuat bencana di dunia.
Hank tidak bisa mengirimkan semut-semutnya karena mereka hanyalah semut yang membutuhkan sosok seorang pemimpin. Hop kemudian datang ke sana, menawarkan dirinya untuk melakukan misi tersebut. Hop merasa dirinya paling mengenal tempat itu dan tahu cara berpikir Darren. Saat Hop terus mendesak Hank akhirnya membentak Hop dengan kasar. Hop yang merasa sedih, langsung pergi dari sana. Hank kemudian bercerita, sebelum Hop kehilangan ibunya, Hop memandang Hank sebagai pria terhebat di dunia. Sudah terlambat bagi Hank untuk memperbaiki hubungannya, namun tidak untuk Scott. Scott masih berkesempatan untuk menjadi pahlawan bagi putri kecilnya. Semua ini bukan tentang menyelamatkan dunia, namun menyelamatkan dunia putri mereka. Seusai pembicaraan tersebut, Scott mulai dilatih untuk menjadi Ant-Man. Scott diminta untuk melesat masuk melewati lubang pintu yang kecil. Namun, usaha Scott terus-menerus gagal. Scott juga dilatih bela diri oleh Hop dengan keras. Hop kemudian menjelaskan kalau kostum Yellow Jacket tertutup dengan rapat. Satu-satunya akses masuk adalah pipa berdiameter 5 mm yang dilindungi laser yang bisa dimatikan selama 15 detik. Suatu hari, Hank melihat Scott sedang mengutak-atik alat regulatornya. Hank memperingatkan Scott untuk tidak melakukannya. Jika regulator itu rusak, maka Scott akan menjadi subatom dan terjebak di alam kuantum. Di tempat itu, semua konsep ruang dan waktu tidak akan berlaku lagi. Hal itu membuat Scott akan mengecil selamanya. Scott kemudian dilatih untuk berinteraksi dengan teman semutnya. Walau wujudnya lucu, semut gila dapat bergerak cepat dan bisa mengantarkan listrik untuk membakar elektronik musuh. Saat Scott dikelilingi oleh banyak semut gila, Scott segera kembali ke ukuran tubuh normalnya. Saat dikenalkan dengan semut tukang kayu, Scott mengenali dirinya. Scott memberikan semut itu sebuah nama panggilan Anthony. Pada interaksi dengan semut berikutnya, Scott bertemu dengan semut peluru. Semut ini merupakan semut nomor 1 dalam urusan menggigit. Ketika mau diserang, Scott langsung kembali ke ukuran tubuh normalnya. Semut terakhir adalah semut api yang merupakan arsitek hebat. Semut ini nantinya akan membantu Scott untuk masuk dan keluar di tempat yang sulit. Hank memberitahu Scott kalau Scott harus mengarahkan semut gila meledakkan server, mengambil kostum, dan keluar dari sana sebelum laser kembali aktif. Scott juga diberikan sebuah senjata lempar. Warna biru untuk membesarkan, sedangkan warna merah untuk mengecilkan. Scott kemudian berlatih untuk meminta para semut menaruh gula di cangkir tehnya. Scott merasa para semut tidak mau mendengarkan perintahnya. Ketika Hop menunjukkan kemampuan dirinya dalam mengendalikan para semut, Hank meminta Hop berhenti melakukannya. Hop yang kesal kepada Hank pun langsung pergi dari sana. Scott menyusul Hop dengan masuk ke dalam mobilnya. Scott menjelaskan kalau Hank sangat menyayangi dirinya. Hal itu terlihat pada dirinya saat ini. Scott merasa dirinya boleh dikorbankan, namun tidak dengan putrinya. Setelah mendengarkan kata-kata Scott, Hop memberikan sebuah tips kepada Scott cara mengendalikan semut. Dengan tips dari Hop, Scott akhirnya berhasil mengendalikan para semut. Saat kembali ke dalam rumah, Hank mulai menceritakan tentang kisah ibunya. Di tahun 1987, sekelompok orang membajak roket Soviet dan meluncurkannya ke Amerika. Hank sebagai Ant-Man berusaha masuk ke dalam roket dengan cara melubanginya. Istrinya kemudian datang dan mencut masuk ke dalam untuk mematikan roketnya. Sejak saat itu, Ibu Hop yang telah menjadi subatom pun lenyap dan tidak pernah kembali. 10 tahun berikutnya, Hank mencoba mempelajari tentang alam kuantum. Namun usahanya tidak berhasil mengembalikan ibunya. Hank tidak mau membicarakan hal ini dengan Hop karena kehilangan istrinya sudah cukup menyakitkan. Scott kini akhirnya bisa melesat masuk melewati lubang kunci dan mengendalikan para semut dengan baik. Scott diminta untuk mengambil sebuah alat yang pernah diciptakan Hank saat masih menjadi anggota SHIELD. Alat itu sekarang berada di dalam gudang Stark. Saat terjun dari pesawat, Scott melihat gedung yang ditujunya adalah gedung Avenger. Hank menyuruh Scott membatalkan misinya, namun Scott tetap ingin melanjutkannya. Ketika Scott mendarat di atap gedung, Falcon pun datang ke sana. Scott memperkenalkan dirinya dengan baik dan mencoba meminjam sebuah alat yang disimpan di gudangnya untuk beberapa hari. Falcon yang mau menangkapnya justru diserang oleh Scott. Mereka pun terlibat sebuah pertarungan. Saat Scott masuk ke dalam gudang bersama Anthony, Falcon pun mengejarnya. Falcon kemudian keluar dengan gerakan terbang yang aneh. Scott ternyata masuk ke dalam peralatan Falcon dan merusaknya. Begitu kembali, Hank memarahi tindakan Scott barusan. Saat Scott mengeluarkan alat yang dicari Hank pun langsung memujinya. Saat Hank keluar ruangan, Hank melihat Darren berada di rumahnya. Darren menyampaikan perusahaan Pimtech yang telah Hank buat akan menjadi perusahaan paling menguntungkan di dunia. Darren mengundang Hank untuk datang esok hari untuk melihat momen tersebut. Tidak lama kemudian,
Hop menerima panggilan telepon dari Darren. Darren mau keamanan gedungnya segera diperketat. Hop yang mendengar keamanan diperketat, merasa kebingungan bagaimana cara agar Scott bisa masuk ke dalam. Scott memberikan sebuah ide kalau dia bisa masuk melalui saluran air. Apabila tekanan airnya bisa dikurangi, Scott dapat masuk dari sana. Scott merekomendasikan ketiga temannya untuk bergabung dalam misi ini. Ketika Scott menunjukkan kemampuan dirinya sebagai Ant-Man, mereka pun sangat terkejut. Di hari berikutnya, Louis berhasil masuk ke dalam gedung Pimtech dengan identitas palsunya. Scott juga masuk melewati lubang saluran air di jalan. Ketika Louis memasuki ruang saluran air, Louis pun ketahuan oleh salah satu petugas yang ada di sana. Louis segera membuat petugas itu jatuh pingsan dan mengurangi tekanan airnya. Di dalam pipa air, semut api Scott berubah wujud menjadi rakit. Begitu sudah sampai di pipa keluar, para semut mengangkat Scott ke atas. Scott lalu menggunakan Anthony untuk masuk melalui saluran udara. Saat Louis berada di depan ruang sistem, seorang penjaga di sana digigit oleh semut peluru. Louis memanfaatkan situasi itu dengan menyerangnya. Saat Hank sampai di sana, Paxton berserta rekan kerjanya pun keluar dari mobilnya. Dave yang melihat Hank dihampiri oleh polisi, segera membawa kabur mobil mereka. Hop segera masuk ke ruang sistem dan memasukkan alat yang dicurinya dari Avenger. Hank yang sudah berada di dalam gedung pun disambut oleh Darren. Darren mengajak Hank berserta Hop untuk masuk ke ruangan baja dengan penjagaan ketat. Paxton yang menemukan mobilnya sudah hancur ditabrakan ke pohon, mendengar sebuah klakson yang tidak sengaja dibunyikan oleh Dave. Scott kini telah memasuki ruang server. Dengan menggunakan kemampuan semut gila, Scott menghancurkan ruang server tersebut. Kurt memberitahu kalau data cadangan sudah berhasil terhapus semua. Dengan menunggangi Anthony, Scott segera terbang dengan cepat ke ruang baja. Carson akhirnya tiba di sana dengan membawa rekannya yang merupakan perwakilan dari Hydra. Semua Scott telah memasang banyak peledak di gedung itu. Scott kini berada di posisi akhirnya menunggu laser di pipa untuk dimatikan. Kurt berkata kalau sebentar lagi laser itu akan padam. Sayangnya, Paxton berhasil membuka mobil itu dan menyuruh mereka semua untuk keluar. Ketika Kurt menyuruh Scott untuk terjun, Kurt lupa untuk menekan tombolnya. Untungnya di detik-detik terakhir, Kurt dapat menekan tombolnya. Begitu di dalam, Darren telah mengamankan Yellow Jacket dan Scott pun terjebak di sana. Darren ternyata juga mengetahui identitas dari Ant-Man sekarang, yaitu Scott. Berkat Ant-Man yang berhasil masuk untuk mencuri di tempat Avenger, harga jual Yellow Jacket naik 2 kali lipat. Darren menjual Yellow Jacket kepada Carson, namun tidak untuk partikelnya. Jika mau bahan bakar untuk menggerakkan Yellow Jacket, Carson harus membelinya dari Darren. Darren pun menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan Hank. Hop yang melihat hal itu, berusaha mencegah perbuatan Darren. Darren yang sudah sangat kesal, malah mau melenyapkan Hank dengan tangannya sendiri. Scott tiba-tiba mendapatkan ide untuk memanfaatkan senjata pembesarnya. Scott kemudian meledakkan kaca yang mengurungnya. Scott langsung keluar dan mengalahkan para penjaga di sana. Sayangnya, Hank harus terkena tembakan di dadanya. Ketika Scott menghampiri Hank, Scott malah ditodongkan pistol oleh Darren. Scott mengendalikan semut peluru untuk mencegah Darren menembakkan pistolnya. Sambil digigiti semut peluru, Darren pun kabur dari sana. Darren memerintahkan penjaga untuk membawanya ke atap dan memastikan helikopternya siap terbang. Sedangkan penjaga yang lain diperintahkan untuk membunuh apapun yang keluar dari ruang baja. Carson mengambil partikel dari tubuh penjaga dan kabur dari sana. Ketika alarm gedung berbunyi, Paxton segera berlari masuk ke gedung. Dave dan Kurt segera memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur. Ketika Scott keluar, para penjaga langsung menembakinya. Dengan cepat, Scott langsung melumpuhkan mereka semua. Ketika Scott ditembaki oleh 2 penjaga lain, Louis datang membantu Scott. Scott kemudian meminta Louis untuk segera kabur karena tempat ini akan meledak. Ketika bom sebentar lagi meledak, Hank mengeluarkan gantungan kunci berbentuk tank. Sebuah tank tiba-tiba keluar dari gedung dan mendarat di halaman. Saat Darren berada di dalam helikopter, Darren melihat banyak semut mengejarnya. Darren menembaki semut-semut itu dan tidak sengaja salah satu peluru mengenai Anthony. Scott tiba-tiba muncul dan melumpuhkan salah satu penjaga di dalam. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di gedung Pimtech hingga membuat gedung itu menghilang. Saat Scott mencoba menyerang Darren, Scott dibuat hampir terlempar dari helikopter. Ketika Scott masuk kembali, Darren sudah mengenakan kostum Yellow Jacket-nya. Kini Scott dan Darren pun terlibat perkelahian sengit. Walau mereka terjebak di dalam koper, perkelahian pun tetap berlanjut juga.
Begitu sampai di daratan, Scott menyerang Darren tiba-tiba. Dengan pemukul pingpong, Scott membuat Darren terlempar ke alat penyetrum serangga. Freeze! Put your hands up! Get him up! Ketika Scott mencoba menjelaskan semuanya, Scott dibuat pingsan. Darren yang sudah kembali sadar pun berteriak marah. Ketika Scott sadar kembali, Scott telah berada di mobil polisi. Scott meminta Paxton untuk membawanya kembali karena ada sesuatu di sana yang harus dihancurkan. Tidak lama kemudian, radio polisi memberitahu kalau ada tindakan kriminal di rumah Paxton. Begitu sampai di rumahnya, Maggie memberitahu kalau ada sebuah makhluk yang masuk ke dalam rumah. Scott pun berusaha untuk mengenakan helmnya kembali agar bisa menjadi Ant-Man. Ketika Darren menangkap Casey, Scott datang dan mengecilkan ukuran tubuh Darren. Mereka pun bertempur di area bermain Casey. Dengan bantuan para semut, Darren pun terus diganggu. Saat Scott bisa naik ke atas gerbong kereta, Scott melemparkan gerbong mainan ke arah Darren. Scott juga melemparkan sebuah balok hingga membuat Darren terjatuh. Darren terus-menerus menyerang Scott menggunakan senjata lasernya. Saat Scott melemparkan senjata pembesarnya, Darren pun menepisnya. Senjata itu pun mengubah salah satu semut menjadi raksasa. Paxton pun segera masuk ke dalam rumahnya untuk menyelamatkan Casey. Ketika mau naik ke atas, Paxton dijatuhkan oleh semut raksasa yang mau turun. Semut itu pun akhirnya keluar dari rumah. Saat Paxton masuk ke dalam kamar Casey, Scott mencoba masuk ke kostum Yellow Jacket dari belakang. Usaha Scott tersebut gagal karena bahan dari Yellow Jacket adalah titanium. Paxton yang mau membawa Casey pergi dihalangi oleh Darren. Melihat Casey dalam bahaya, Scott merubah ukurannya menjadi subatom dan merusak kostum Yellow Jacket dari dalam. Ketika mesinnya dihancurkan, Darren pun lenyap seketika. Scott kini masuk ke dalam alam kuantum seperti yang pernah dibilang oleh Hank. Ketika Scott sadar kembali, Scott mendengarkan teriakan dari Casey yang memanggilnya. Dengan senjata pembesarnya yang tersisa satu, Scott memasukkannya ke dalam regulator miliknya. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan membuat Scott berhasil kembali. Scott pun segera memeluk Casey dengan gembira. Esok harinya, Hank meminta penjelasan dari Scott yang telah memasuki alam kuantum dan berhasil kembali. Namun sayangnya, Scott tidak mengingat apapun juga. Ketika Hank keluar ruangan, Hank melihat Scott dan Hope sedang bermesraan di depan kamar. Dengan alasan yang aneh, Scott segera pergi dari sana. Malam harinya, Scott diundang untuk makan malam di rumah Paxton. Paxton dan Scott pun menjadi akrab berkat kejadian itu. Scott tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Louis. Saat bertemu, Louis memberitahu kalau Falcon sedang mencari orang yang bisa mengecil. Louis pun mengakui kalau dia kenal dekat dengan Ant-Man. Pada cerita tambahan, Hank menunjukkan sebuah kostum prototipe yang pernah dikerjakan oleh Hank beserta ibunya. Kini Hank menyadari bahwa mereka membuat kostum itu untuk digunakan oleh Hope. Hank merasa sudah waktunya untuk menyelesaikan kostum tersebut. Apakah Hope akan muncul dengan mengenakan kostum barunya? Kita tunggu aja di film lanjutannya. Itu aja alur cerita dari film Ant-Man. Semoga kamu terhibur ya dengan video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe channel ini, dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye!